Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu memanjatkan puja dan puji kita, rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya yang hadir di sini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat, sehat, sempat, dan kuat yang kita miliki ini menjadikan motivasi ibadah kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan hidup kita ini selalu bermanfaat kepada orang lain. Dan mudah-mudahan di hari ini pula para jamaah sekalian yang hadir di rumah yang tercinta ini semuanya selalu dicatat, diterima, dan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengantarkan kita semuanya ini untuk menuju jalan yang benar. Minat zulumati ilan nur, dan meninggalkan pusaka yang begitu lebar, yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran yang sudah kita miliki ini, yang sudah kita baca, kita telaah, bahkan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini, mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua kalinya
Setelah kita mendapatkan keberkahan yang namanya sehat, sempat dan kuat inilah, tidak kalah pentingnya kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala posisi kita dalam keadaan Islam dan iman. Sekali lagi, Islam dan iman. Tanpa itu semuanya, para hadirin semuanya, kita semuanya tidak akan mampu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di siang hari ini, apapun kesibukan kita, apapun urusan kita, kita bisa merelakan urusan dunia ini dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita di Jumat yang tercinta ini semuanya juga akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehadiran di sini para jamaah sekalian, tentunya dalam kehidupan kita itu selalu mengevaluasi, merenungi, bahkan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Maka apa yang saya bahas dari para jamaah sekalian, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka perhatikan, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Jadi yang suruh memperhatikan tentang bagaimana kehidupan diri kita sendiri. Itu yang pertama yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Maka saya katakan Islam itu harus iman. Kalau kita sudah mendapatkan predikat iman, termasuk kita yang hadir di masjid ini, itu adalah orang yang beriman. Tanpa iman kita tidak bisa di sini. Maka di ayat selanjutnya surat Al-Hasyr ayat 19 itu Allah memberikan perhatian pada kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Perhatikan diri kita dan perhatikan masa depan kita. Bahwa masa depan kita masih panjang. Tidak hanya hidup di dunia, tapi juga nanti akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Hanya dua pilihan, kita masuk surga atau kita masuk neraka. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Maka modal yang paling baik adalah takwa, bertakwalah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang bertakwa itulah yang akan dekat kepada Allah. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, paling beriman, paling bertawakal, paling pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka kuatkanlah iman kita itu dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong, untuk menghadapi berbagai macam kehidupan yang penuh dengan konflik, penuh dengan masalah. 2 tahun yang lalu para jamaah sekalian kita diuji menghadapi yang namanya penyakit COVID-19. Sudah berlalu 2 tahun. Di tengah-tengah perjalanan itu para jamaah sekalian, kalau kita tidak kuat iman kita, maka kita akan tergelincir namanya kehancuran, kemaksiatan. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya bencana-bencana yang terjadi saat ini. Bencana alam. Kita lihat bagaimana keadaan sekarang. Bagaimana Semeru, bagaimana yang ada di Cianjur, bagaimana yang ada saat ini sedang berlangsung di Turki. Itu semua sebenarnya memperhatikan bahwa kita semua pun akan menghadapi bencana, khususnya bencana kecil yang akan menimpa diri kita. Itu namanya wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Maka para jamaah sekalian, maka persiapkanlah iman dan takwa itu dengan menjaga fisik maupun batin kita. Untuk menghadap Allah itu hanya modalkan fisik para jamaah sekalian. Allah itu maha suci.
Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita itu harus dialog dengan Allah, maka persiapan fisik kita dan yang kedua batin kita. Maka kalau fisik kita bersih, fisik kita ini kuat, mental kita kuat, maka Allah akan membuka hati kita dengan namanya kekuatan batin. Karena Allah sendiri melihat wa dhahiru wal batin. Allah itu mengetahui urusan-urusan fisik kita dan urusan-urusan di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita fisik kita kuat, mulut kita pun harus menjaga dengan kekuatan yang baik. Tingkah laku kita pun harus menjaga dengan kekuatan yang baik. Di hadapan orang pun kita tidak merugikan orang, itu fisik akan dilihat oleh masyarakat, jamaah, atau kawan-kawan kita, itu secara fisik. Tapi itu belum cukup para jamaah sekalian, Allah masih melihat batin kita. Apakah benar kita itu sama teman? Itu benar-benar batin kita berteman dengan sejati. Itu kalau sama teman. Apakah benar mitra kerja kita itu, sesama pekerjaan kita itu benar-benar memberikan pertolongan terhadap orang lain? Kelihatannya iya dalam fisik, tapi kalau urusan batin belum tentu para jamaah sekalian. Maka apa yang harus kita lakukan? Tetap kembali kepada kekuatan iman. Dan iman di mana? Di hati para jamaah sekalian. Al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman itu letaknya di hati, bukan cara fisiknya. Dan iqrar bil lisan, ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai ucapan-ucapan kita menyinggung orang lain. Dengan iqrar bil lisan. Jangan sampai tulisan-tulisan kita pun menyinggung orang lain. Pendapat-pendapat pun kita menyinggung, bahkan menghancurkan karir orang lain. Itu secara fisik. Oleh karena itu para jamaah, dari dunia fisik ke fisik itu yang dinamakan syariat, jalan. Jadi kehidupan menuju Allah itu ada jalannya. Dinamakan syariat. Syariat menjalankan perintah Allah. Syariat menjalankan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah. Baik itu hukum masalah dunia, hukum masalah di akhirat. Nama syariat. Di atasnya syariat ada yang namanya thariqah. Thariqah itu caranya, bagaimana kita itu ingin menjumpai Allah. Lewat perintah sholat, lewat perintah puasa, lewat perintah sedekah. Itu namanya cara kita, metodologi kita, supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kalau dalam bahasa ubudiyahnya para jamaah sekarang, kita diperintahkan namanya sholat. Salah satu bentuk komunikasi pada Allah adalah lewat sholat, yang itu oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah dialog. Karena saat itulah Allah dialog juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj. Itu ke Sidratul Muntaha, turun perintah yang namanya sholat. Artinya apa? Rasulullah sudah menembus, sudah bercakap-cakap pada Allah. Maka umatnya sebaiknya juga harus bisa menembus lewat jalan dunia hakikat. Jadi kita naik kepada hakikat. Siapa sebenarnya kita? Maka yang bicara bukan fisiknya, tapi adalah mata hati kita, mata batin kita, roh kita yang bicara. Dan kalau kita perhatikan peristiwa Isra Mi'raj, nggak bisa dibayangkan satu malam kok bisa dalam waktu sesingkat itu Rasulullah bertemu dengan Allah. Itu mujizat aja. Dan itu adalah dengan dunia hanya Allah. Dan kita pun bisa para jamaah sekalian dengan konsep inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita hanya kepada Allah. Sholat. Maka ketika hari kiamat itu ditanyakan bukan berapa harta yang kita miliki,
pangkat yang kita miliki, tapi sholat. Maka kalau kita sholat kita itu tidak benar-benar serius di hadapan Allah, maka kita pun juga akan dapat ancaman. Bahkan dibiarkan oleh Allah ketika nanti di akhirat. Hanya berpikir, sholat kita dalam keadaan khusyuk, apakah dalam keadaan yang selalu mempermainkan Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun, suka mengulur waktu, suka mempermainkan dengan waktu dari Allah. Atau sebaliknya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, atau kita khusyuk sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita hubungkan dalam surat Ar-Rahman ayat 33 itu yang sering kita dengar. Ya ma'syarul jinni wal ins. Hei golongan-golongan jin dan golongan manusia. Jadi dua makhluk ini yang akan bisa merubah keimanan kita. Dua makhluk ini yang bisa akan berdialog dengan Allah, manusia dan jin. Ya ma'syarul jin. Ayat yang lain surat Ad-Dariyat nomor 56, wa ma khalaqtul jin wal insa manusia dan jin yang bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, asal mereka itu beriman. Maka tegas dalam surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jin wal ins, golongan jin dan golongan manusia, ini statoktum, kalau kalian mampu, istatotum, kalau kalian mampu, antang fudu min aqtaris samad, kalau kalian mampu berdialog, menembus dan bisa berkomunikasi dengan Allah, min aqtaris samawati wal ardh, jagat raya ini adalah langit dan bumi. Kalau kita mampu, fangfudu, silakan lakukan, silakan banyak beribadah, silakan dekati Allah. Dengan cara apa? Sehingga ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan menenangkan hati, dengan menghilangkan keduniaan, supaya hati kita jadi bersih. Kalau hati kita kotor, maka sulit Allah itu akan ditembus. Jadi apapun, apalagi sekarang ini tahun politik, tahun hukum, kalau hatinya masih kotor, tidak akan menembus. Allah tidak akan menembus dalam jiwa batin manusia. Min aqtaris samawati wal ardh fangfudu, kecuali mereka illa bisultan, kecuali mereka mempunyai kemampuan, mempunyai ilmu, mempunyai ma'rifat, tidak hanya fisik, tapi juga batin kita, mata hati kita. Urusan dunia, bagaimana kita peduli kepada orang lain, hablum minan nas. Dengan urusan dengan Allah, hablum minan Allah, bagaimana kita perintah sholat, kita harus benar-benar kita tingkatkan. Artinya apa, para jamaah sekalian? Mari kita semuanya, para jamaah sekalian, kita yang masih sehat-sehat ini, kita yang masih kuat ini, ayo berbondong-bondong untuk menghilangkan rasa kebencian kepada sesama, menghilangkan rasa sakit hati kita, menenangkan hati kita, supaya negara kita itu akan menjadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun, yang mana mereka yang jauh dari penyakit hati. Ada temannya jadi pejabat, timbul sakit hati. Ada temannya diberi kesempatan posisi, mereka bagaimana menghancurkan negara mereka. Apalagi para jamaah sekalian, menjelang pemilu ini, maka kita harus bersihkan hati kita. Kita jaga hati kita. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisik, lahir maupun batin. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas dari bencana, bebas dari berbagai macam
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi ayatul karim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada seluruh para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, mari kita tingkatkan kualitas persaudaraan sesama, tingkatkan kualitas ukhuwah Islamiyah, sekaligus kita tingkatkan ukhuwah watoniyah. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan semuanya ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah